Jadi gini. Eh, untuk soal nomor 17D atau bahkan BCD itu, soal BCD itu pakai substitusi ya. Substitusi kita pilih Ya. U-nya. Kita pilih U-nya. Ya, di sini kita pilih U-nya akar X. Ya. Kita pilih U-nya akar X di sini. Kenapa U-nya akar X? Karena turunan akar X itu, kita lihat deh turunan akar X bakal jadi apa. Jadi kalau kita substitusi U sama dengan akar X, ya. Nah, ini akar X itu X pangkat setengah, ya. Nah, berarti turunannya apa? Kan DU-nya itu kan DU per DX kali DX. Berarti 1/2 akar X. Bukan. Coba Oh, diingat-ingat. Diingat-ingat turunan dari X pangkat N. Itu kan apa? X. Kayak biasa. Iya, Bang. NX pangkat N-1. Nah, Kenapa kamu lakukan hal yang berbeda? Kita kan harus lakukan yang sama. Berarti kan N-nya setengah sekarang. Kalau N-nya setengah, berarti kan setengah. X pangkat setengah kurang satu berapa? N1/2. Jadi 1/2 Iya, akar X. betul. Ya, ya jangan lupa DX-nya ya lupa. Atau kan Oke. eh, mau 1/2 akar X pun benar. Sama aja. Oke. Cuman kan ya kita sesuaikan sama soalnya aja. Sesuaikan sama soalnya. Ini kan soalnya nih. Tuh, sesuaikan aja sama soalnya. Ya kan? Tuh. Artinya kalau pengen dapatkan X pangkat min setengah DX, tinggal dikalikan 2 ya. Tinggal dikalikan 2. Jadi 2 DU sama dengan X pangkat min setengah DX. Nah, gitu. Sehingga nanti si integral kita, misalkan I gitu ya, itu sama dengan, nah jangan lupa di batasnya substitusi ya, Kalau X-nya 4, U-nya 2. Kalau X-nya 9, U-nya 3 ya. Berarti integral kita bukan dari 4 sampai 9, tapi 2 sampai 3. 2 sampai 3, 3 akar X. Akar X-nya berapa? Akar X-nya itu U ya. Dan X pangkat min setengah DX adalah 2 DU. Nah, gitu. Oke. Ini jadi X pangkat min setengah DX. Sehingga nanti 2, 2-nya tulis dulu. Integral 3 pangkat U apa? Oh 3 iya, iya. pangkat U per ln 3. Ya udah tinggal dihitung. Gitu. Jadi 2 per ln 3 ke depan. Masukin U-nya 3 dulu. Baru masukin 2. Jadi 27 kurang 9, 18 kali 2, 36. 36 per ln 3. Ya, itu. Intinya, Mak, disesuaikan sama bentuk soalnya. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Oh ya. Semoga bisa ya. Nah, apalagi yang mau ditanyain? Coba. Bentar.
Bentar Kak, aku mencerna yang ini dulu. Boleh. Santai. Hmm. Yang kalau yang 67 ada ya? Coba. Fungsi Sorry. Gak ada Kak, 67. Kenapa? Aku tuh baru review sampai 6.4 pokoknya. Mm-mm. Eh 6.5 deh Kak. Sebenarnya 6. ada di YouTube Kakak sih Iya. semuanya. Aku tadi Eh, mau review yang nanti 8 sama 9 kan, ternyata udah di YouTube Kakak juga. oh Nah, iya, kayak baru bingung. baru dibikin sih Baru kemarin. upload kan Kak, kemarin gak ada, belum. Iya. Eh, 6.5 deh Kak, boleh. 6.5. Yang pertumbuhan dan peluruan. Oke. Eh, pertumbuhan peluruhan berarti contoh soalnya sebenarnya gini ya. Pertumbuhan dan peluruhan itu Soal-soal cerita ya. iya soal-soal cerita ya. Pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Cuman sebelum ke sini kita harus memahami dulu persamaan diferensial. Mana ya? Ternyata beda deh. Oh, oh ya, sedikit. Hmm. Persamaan diferensial. Eh, jadi di persamaan diferensial itu persamaan diferensial mungkin yang simple dulu aja ya. Kita bisa lakukan persamaan diferensial itu dengan pemisahan variabel. Gitu. Jadi pemisahan variabel itu bentuk fungsinya tuh kayak gini ya. Bentuk persamaan diferensialnya. Ini mungkin persamaan diferensial orde 1 ya. Orde 1. Persamaan diferensial itu persamaan yang melibatkan turunan ya. Persamaan yang melibatkan turunan. Orde 1 itu turunan pertama, paling tinggi ya. Gitu. Nah, yang bisa kita lakukan pertama Oke. pemisahan variabel. Sesuai dengan namanya, pemisahan variabel itu kita memisahkan variabel y sama x atau dua variabel. Jadi bentuknya itu misalkan px per ky. Nah, kalau dipisahkan variabelnya jadi ky dy sama px dx.
terus diintegralin deh gitu. Oke, jadi itu pemisahan variabel ya. Nah, sedangkan ada fungsi atau persamaan yang nggak bisa dipisahin variabelnya ya. Kalau variabelnya nggak bisa dipisahin, nanti kita akan gunakan yang kita sebut sebagai faktor integrasi. Oke, faktor integrasi. Nah, mungkin kita bahasnya nanti dulu untuk faktor integrasi. Nah, balik lagi ke pertumbuhan dan peluruhan. Nanti pertumbuhan dan peluruhan itu ada modelnya. Modelnya itu ini, persamaan diferensial. Oke. Jadi, untuk pertumbuhan dan peluruhan eksponensial sebenarnya rumusnya sama. Rumusnya sama sebenarnya. Oke. Rumusnya sama. Gini. Coba kamu bayangkan populasi penduduk ya, bayangkan populasi penduduk. Oke, jadi kita misal YT ini populasi penduduk saat T. Populasi penduduk saat T. Oke. Nah, kita fokus ke perubahannya atau pertambahannya. Oke. Fokus ke pertambahan penduduk atau pertambahan populasi. Pertambahan populasi. Nah, kalau pertambahan itu delta ya. Increment sebutannya ya. Atau kita sebut delta Y gitu ya. Kira-kira kalau pertambahan populasi sebanding dengan apa? Pertambahan populasi penduduk sebanding dengan apa kira-kira? Sebanding dengan pertama, sebanding dengan populasi. Sebanding dengan populasi. Gini aja. Antara 10 penduduk sama 1 juta penduduk, lebih banyak mana yang akan bertambah banyak? Gimana? Cek. Ya, antara 10 penduduk sama 1 juta penduduk ya. Yang 1 juta penduduk akan bertambah lebih banyak gara-gara mungkin keluarganya lebih banyak gitu. Ya, yang melahirkan lebih banyak gitu ya. Jadi sebanding dengan populasi saat tersebut. Oke. Sorry. Satu lagi, selain sebanding dengan populasi, sebanding juga dengan ini, waktu, selang waktu. Misalkan pertambahan penduduk selama 1 hari sama selama 10 tahun, ya banyakkan 10 tahun ya. Ceritanya begitu kalau misalkan bertumbuh ya. Nah, selang waktunya kita sebut sebagai delta T ya. Gitu ya. Nah, artinya karena sebanding, berarti kan delta Y sebanding dengan Y dan delta T. Gitu. Kalau sebanding artinya dia kelipatan ya. Kelipatan berarti ini kelipatan Y delta T. Ya, coba nih. Makin besar Y-nya, makin besar delta Y ya. Dan makin besar delta T, makin besar delta Y juga. Berarti kan sebanding ya. Terus nanti kita tulis delta Y per delta T sama dengan KY. Nanti kalau dilimitkan delta T menuju 0 ya. Oke, kalau kita limitkan delta T menuju 0 ya jadi dy per dt gitu ya. dy per dt sama dengan KY. Nah, ini modelnya. Model dari persamaan eksponensial. Nah, makanya di soal tutorial tuh, nah ini muncul terus nih. Tuh. Bentuknya kan ini KY kan ya, 4 kali Y
min 2 kali Y. Nah ini K kali Y. Nah, apa bedanya pertumbuhan sama peluruhan? Bedanya di sini. Kalau K-nya positif, itu namanya pertumbuhan. Hmm. Kalau K-nya negatif, peluruhan. Jadi bedanya pertumbuhan peluruhan tuh itu. Kalau pertumbuhan, Y-nya itu akan bertambah ya. Nah, fungsi bertambah itu kan berarti fungsi naik. Kalau fungsi naik berarti kan turunannya positif. Dan ini positif kalau K-nya positif. Gitu. Sedangkan kalau K-nya negatif, ini bakal jadi negatif. Berarti turunannya bernilai negatif, berarti kan fungsinya turun atau berkurang. Ya. Kalau pertumbuhan penduduk, kalau peluruhan, contohnya peluruhan zat atau obat di dalam darah misalkan. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, Oke. nanti kamu coba di solve deh. Coba kita selesaikan. Ya sekali lagi ya, dy per dt sama dengan ky. Nanti mungkin ada ini ya, nilai awal ya. Sebutlah y0 ya. Nanti y0 sama dengan y0. Oke? Y0 sama dengan y0. Nah, nanti kita selesaikan di sini pemisahan variabel seper y dy sama dengan kdt. Integralin deh. Integralin ya. Integral seper y itu ln. Sebenarnya ln mutlak y, cuman y-nya udah positif. Mutlaknya bisa dihapus. Terus ini kt tambah c. Gitu. Oke. Kita solve untuk c-nya dulu ya. Solve untuk c-nya ya. Nah, ini karena y sama dengan y0 saat t-nya 0, kita punya apa? Kita punya ln y0 sama dengan k kali 0 tambah c. Berarti c-nya ln y0. Gitu. Baru masukin lagi. Berarti ln y sama dengan kt tambah ln y0. Gitu. Gimana biar ln-nya hilang? Biar dapat y gimana? Dipakai apa? Di e pangkat k. Turunan logaritmik. Enggak. Oh, Enggak, kita nggak belajar turunan di sini. itu pakai aksen ya? Iya, Kita iya, di iya. sini mau nyari y-nya. Artinya kalau mau nyari y-nya kita mau singkirkan ln. Ln itu bakal dicoret sama e. Oh iya deh, benar-benar. Makanya aku e pangkatin. Terus kita juga punya Oke. sifat. Ada sifat e pangkat a tambah b itu e pangkat a, e pangkat b ya. Hmm. Hmm. Nah, berarti sama ini juga ln tuh coret ya. Ln tuh dicoret. Oke. Hmm. Ini dicoret nih. Ini dicoret aja nih. Gitu. Jadi y sama dengan e pangkat kt e pangkat ln y0. Nah, terus ln ini dicoret lagi. Jadi y sama dengan y0, y0-nya ke depan aja ya. Y0 e pangkat kt. Nah, gitu. Oke? Ini boleh langsung diingat kok. Langsung diingat gak apa-apa. Asalkan ada keterangan pertumbuhannya secara eksponensial atau peluruhannya secara eksponensial. Kurang lebih seperti itu. Ya. Dan satu lagi sebenarnya ada pemanasan dan pendinginan Newton ya. Atau pendinginan Newton aja lah. Nah, sebenarnya pendinginan Newton ini pendinginan atau pemanasan Newton itu sebenarnya mirip sama eksponensial sebenarnya ya. Sebenarnya mirip. Miripnya di mana? Ya gini. Ini dulu, bayangkan dulu masalahnya. Pemanasan atau pendinginan Newton itu gimana sih? Jadi
pendinginan Newton aja ya, salah satu aja ya. Karena sama aja sebenarnya pendinginan pemanasan rumusnya. Jadi coba bayangkan suatu kopi gitu ya. Oke. Oke, jadi kopi panas gitu ya. Kopi panas, anggaplah kopi panas, kopi awalnya panas. Suhu kopinya misalkan T besar gitu ya. Suhunya T besar. Oke, kopi panas. Diletakkan di ruangan ber-AC. Di ruangan ber-AC misalkan. Suhunya, anggaplah suhunya itu T besar R misalkan. Oke, itu dulu. Kopi panas letakkan di ruangan ber-AC. Coba, sepakat gak kalau misalkan kopinya akan suhunya bakal turun, suhu kopinya. Ini ruangannya lebih dingin daripada kopinya ya. Sepakat gak? Kalau kopi yang panas atau teh yang panas kamu biarin di ruangan yang dingin atau yang suhu ruangannya lebih rendah daripada kopi itu, si kopinya suhunya bakal turun atau makin dingin. Sepakat gak? Sepakat gak? Atau masih Iya. mikir? Masih mikir? Oke. Mau Kak, kayak aku nge-lag di aku jadi putus-putus suaranya. Serius kah? Cek. Iya. Antara aku atau Kakak, tapi kayak aku deh. Sebenarnya aku bisa cek di lancar-lancar aja kok yang punya kamu. Cek di kiri Tadi yang atas tuh. awal. Di kiri atas tuh Iya connect. tuh, Nah, iya. yang hijau merah itu kan, tapi Bagus. sama kuning. Oh. Atau gini, coba dibaca dulu. Yang penting kan baca teksnya aja di sini Di misalkan. nomor as. Nah, Ada kopi panas, suhunya T besar. Diletakkan di ruangan ya, ber-AC. Suhunya T besar R. Oke. oke, T besar itu untuk temperatur ya. Nah, ya, sepakat gak kalau kopinya itu akan lebih dingin, makin dingin? sepakat. Sepakat ya? Ya kalau kamu biarin teh tersebut di ruangan ya pasti bakal lebih dingin ya daripada sebelumnya. Suhunya makin turun. Ya. Nah, tapi turunnya gimana? Mungkin nggak si kopinya lebih dingin daripada ruangan? Kopinya lebih dingin dari ruangan mungkin nggak? Suhu kopi lebih dingin daripada suhu ruangan mungkin nggak? Gimana gimana? Cek cek. Halo halo. Halo halo. Eh, Halo Kak, oke. oke, Oke. Suhu kopi bakal turun. Ya. mm-mm. Suhu kopi bakal turun seiring berjalannya waktu. Tapi mungkin nggak suhu kopinya lebih dingin daripada suhu ruangan? Mungkin nggak? Mungkin nggak suhu kopi lebih dingin daripada Suhu suhu ruangan? kopi akan lebih dingin. Enggak, Enggak lah. Ya aneh kalau misalkan enggak. tiba-tiba kopi lebih dingin daripada ruangan. Kecuali kopinya ditambahkan es batu. Es batu itu kan lebih dingin daripada ruangan ya. Nah itu baru mungkin. Cuman kan kopinya dibiarin doang. Jadi nggak mungkin ya. Masa aneh lah pokoknya aneh. Iya, Pokoknya bakal menyesuaikan ke suhu ruangan kan ya. Beradaptasi kan ya. Beradaptasi ke suhu ruangan. Jadi kalau secara grafik nih ya. Secara grafik. Secara grafik misalkan kayak gini. Nah, anggaplah ini T besar, ini T besar, ini T kecil. Nah, anggaplah suhu awalnya itu T0 ya. Suhu awalnya T0. Ini suhu awalnya T0.
dan suhu ruangannya ini TR misalkan. Nah, nanti kan kok bakal turun ya, si kopinya bakal turun. Tapi kopinya turunnya kayak gini. Kalau makin besar selisihnya, ini kan selisihnya lumayan besar ya. Ini turunnya lumayan cepat. Turunnya lumayan cepat. Tapi pas makin selisihnya makin makin berkurang, itu makin melambat. Kenapa makin melambat? Gara-gara kan nggak boleh makin dingin. Jadi beradaptasi sama lingkungan gitu. Ya, yang ini turunnya cepat. Ya, ini turunnya cepat. Ini turunnya lambat. Makin lambat, makin lambat, makin lambat gitu. Jadi seperti itu. Ya, Iya. jadi anggaplah ini posisi T. Ini posisi T. Itu TR. Jadi kayak eh semakin besar selisih antara suhu benda sama suhu ruangan, makin cepat turunnya. Ya. Jadi yang mau saya bilangin adalah laju penurunan suhu gitu ya. Laju penurunan suhu sebanding dengan selisih suhu benda dan suhu ruangan. Oke. Selisih T dan TR. Oke. Gitu. Oke. Atau selisih suhu benda dan ruangan. Gitu ya. Ini bunyinya gitu ya. Ini bunyinya. Nah, laju penurunan suhu itu berarti kan DT besar per DT kecil ya. DT besar per DT kecil sebanding dengan selisih antara suhu benda kan T besar dan suhu ruangan TR. Nah, berarti karena sebanding, berarti DT besar per DT kecil sama dengan kelipatan dari T min TR. Nah, di sini kita cukup substitusi, ini biar gampang hitungnya ya. Kita substitusi atau kita misalkan Y sama dengan T kurang TR. Berarti DY-nya apa? DY-nya berarti kan DT besar ya. Oke. DT besar DY-nya. Oke. Nah, berarti jadinya gimana jadinya? T besarnya, DT besarnya jadi DY, ya kan ya? Terus sama dengan K dikali T besar kurang TR apa? Y kan ya? Mirip gak sama yang tadi? Iya. Mirip gak sama ini? Sama. Iya. Jadi gitu. Ya, berarti kalau K-nya positif pemanasan, kalau K-nya negatif pendinginan gitu. Ya, itu aja yang terlihat, yang kelihatan beda ya. Oke. Jadi sebenarnya mirip ya, pemanasan, kalau K-nya negatif pendinginan. Nah, nanti selesaikan ya, yaitu rumusnya Y sama dengan Y0 pangkat KT. Nah, nanti Y-nya tinggal diganti aja. Y-nya apa? T kurang TR sama dengan, nah, nanti Y0-nya itu hubungannya sama T0 ya. Y0 itu nanti Y0 itu sama dengan T besar 0 kurang T besar R ya. Gitu ya. Karena mirip. Pangkat KT. Udah. Ini jawabannya. Ini rumusnya. Jadi cara ngingetnya ini aja, kayak
Kalau pertumbuhan sama peluruhan, tadi rumusnya ini Y0 E pangkat KT. Oke, Y0 E pangkat KT. Tapi kalau pendinginan sama pemanasan, Y-nya diganti sama T kurang TR. Oke? Kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi mirip ya. Jadi mirip. Nah, mirip ya tuh, mirip. Langsung ke contohnya. Yang penting diingat nih, coba-coba. Yang paling penting sih ingat rumus ini. Y sama dengan Y0 E pangkat KT. Ya, dari model persamaan diferensial dy per dt sama dengan KY. Gitu. Kalau untuk pendinginan pemanasan itu Y-nya diganti sama ini. Selisih suhu benda dan suhu ruangan. Atau T kurang TR. Contoh. Nah, ini. Oke, jumlah penduduk suatu negara pada tahun 1790 adalah 3,9 juta jiwa. Dan jumlah penduduknya pada tahun 1960 ada 178 juta jiwa. Jika laju pertumbuhan penduduk negara tersebut diasumsikan proporsional terhadap jumlah penduduk, tentukan jumlah penduduk negara tersebut pada tahun 2000. Oke. Di sini sebenarnya patokan waktunya gimana ya? Patokan waktu dari ini soalnya agak ambigu ya kalau dilihat-lihat lagi. Karena gak ada patokan waktunya. Ya udahlah, mungkin iya, ini soalnya patokan T-nya nggak jelas ya. Patokan T-nya nggak jelas. Ya maksudnya untuk apa namanya, deskripsi T-nya tuh nggak, kurang jelas ya. Kalau kita bandingkan dengan soal yang lain. Nah ini jelas. Ini jelas nih nomor 20 nih. Ya itu. Ini jelas karena setelah 5 tahun, setelah 12 tahun kan jelas ya. Jadi gitu. Jadi kita misalin dulu. Kita misalin ya YT itu populasi penduduk setelah T tahun ya. Jadi jelas ini ya. YT itu populasi penduduk, satuannya kasih tahu ribu jiwa. Oke, populasi penduduk dalam ribu jiwa setelah T tahun ya. Setelah T tahun. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah jumlah populasi awal ya. Jadi akan dicari Y0 ya. Y0 berapa? Nah, gimana cari Y0? Nah, ini kita bisa lihat dari ini sih, kalimat ini ya. Populasi bertambah dengan laju sebanding dengan jumlah populasi. Oh, berarti normal. Maksudnya pakai rumus yang eksponensial tadi. Ya kan? Dengan laju, ini kan laju nih. Dengan laju sebanding dengan jumlah populasi.
Ya ini mah yang tadi ya, D per dt sama dengan KY. Gitu. Terus langsung pakai rumus aja ya, pakai rumus aja berarti ya. Di sini kan Y5, di sini kan pertama YT sama dengan Y0 E pangkat KT. Pertama itu. Iya. Kedua, setelah 5 tahun Y5 jumlah populasinya 164.000 dan Y12 235.000. Ribunya nggak usah ditulis karena udah dikasih keterangan. Nomor. Oke. Di sini kita masukin aja T-nya 5 sama 12. Jadi Y0 E pangkat K kali 5. Ini Y0 E pangkat 12 kali 5 K kali 12. Gimana nih? Kita jangan dikurang, sorry, dibagi ya. Tapi baginya gini aja deh. Berarti Y0 nya di cancel. Terus E pangkat 5K, E pangkat 12K bagi E pangkat 5K itu tinggal pangkatnya dikurangi jadi E pangkat 7K. Oke. Hasilnya ini 235 per 164. Oke. Jadi dapat K-nya ya. Dapat K-nya. Dapat K-nya atau mungkin biar lebih nyaman sih. Kita kan cari Y0 ya. Kan kita cari Y0. Y0 tuh Y0 ya. Kita cari Y0. Kita coba coba masukkan aja ya. Masukkan bebas kemana aja. Atau gini aja deh, kita tuh nggak harus benar-benar nyari K-nya ya. Kita nggak harus benar-benar nyari K-nya. Nggak harus benar-benar nyari K-nya. Aku carinya E pangkat K aja. Kenapa E pangkat K? Karena E pangkat KT itu E pangkat KT itu adalah E pangkat K pangkat T. Sebenarnya gitu. Makanya cari E pangkat K aja. Gimana biar dapat E pangkat K? Tinggal dipangkatin 1/7. Saya malas nulis ya, gini maksudnya. Pangkatin 1/7 ya. Karena kalau pangkatin lagi jadi kali. Jadi 235 per 1/4 pangkat 1/7 sama dengan pangkat K sama dengan pangkat K. Oke, udah dapat pangkat K. Kita masukkan lagi aja ke Y5 ya. Kita masukkan ke Y5. Berarti kita punya Y0 E pangkat 5K sama dengan 164. E pangkat 5K itu yang dari sini aja, pangkatin 5 lagi. Ini pangkatin 5 lagi nih. Oke. 5/7 berarti pangkat 5/7. Sorry. Pangkat 5/7. Oke, ya udah, balikin lagi ke sini. Berarti E pangkat 3/5 nya 260 200. Bentar, saya nggak fokus. 235. Dua tiga lima per 164 pangkat 1/7. Kira-kira kayak gitu. Dan hasilnya tuh harus
Bentar. Kita mau nyari Y0 ya, lupa. Y0-nya tulis juga dong. Y0-nya ditulis juga ya. Sorry. Y0-nya nggak diketahui ya. Saya kenapa tulis seperti itu. Y0 dikali pangkat 5K udah dihitung. Di sini. Ini pangkat 5K. Oke. Iya, Berarti ini 57, sorry. per Dan 7. hasilnya haruslah 164. 4. Dapat Y0. Y0 sama dengan, Kalau kayak gitu nggak pakai kalkulator gimana kok? Oh, ya nggak apa-apa. langsung aja ya? Udah itu aja hasilnya gitu. Itu aja. Jadi 164 dikali 164 pangkat 5 per 7 per 235 pangkat 5 per 7. Gitu. Ya harusnya lebih rendah daripada 164 ya. Iya. Karena Y0. Karena pertumbuhan gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi yang paling penting sih ya ini ya. Tahu modelnya sih. Model persamaannya. Ya. Tahu model persamaannya Oke. terus manfaatkan informasi-informasi. Yang paling penting sih ini mencari Y0 sama K. Itu yang paling penting. Mencari Y0 sama K. Oh, terus juga ada istilah waktu paruh ya. Ada istilah dari waktu paruh. Ada istilah dari waktu paruh. Waktu paruh itu apa? Waktu paruh itu apa? Apa ya? Waktu paruh. Waktu yang diperlukan supaya, Waktu yang dibutuhkan. ya supaya apa? Supaya si populasinya atau jumlah zatnya atau berat zatnya itu jadi separuhnya, jadi setengahnya. Gitu. Ya, jadi waktu paruh pasti jelas buat peluruhan ya. Nah, jadi waktu paruh untuk peluruhan gitu ya. Waktu paruh itu tuh untuk peluruhan ya. Untuk peluruhan itu definisinya gini. T besar gitu ya. Oke. Disebut waktu paruh. Waktu paruh dari T kecil disebut waktu paruh dari suatu zat gitu, dari Y jika kalau kita masukkan T besarnya setelah T kecil itu dia ngerusak antrian. Sorry, nggak fokus. Itu dia itu dia jadi setengahnya gitu ya. Jadi setengah sorry ulang. Maksudnya ketika waktunya bertambah sebesar ini, bertambah sebanyak T besar, setelah T besar kemudian jadi setengahnya. Begitu. Oke. Nah, berarti di sini ya intinya waktu yang diperlukan supaya menjadi setengah gitu. Menjadi setengahnya, menjadi separuhnya. Ya. Nah, ini berlaku Oke. untuk semua T lebih besar sama dengan 0. Untuk semua T lebih besar sama dengan 0. Jadi gitu. Artinya kalau misalkan kita ambil T-nya 0, kalau ambil T-nya 0 berarti YT besar sama dengan setengah Y0. Bisa juga seperti itu. Oke? Bisa juga seperti ini. Ketika T kecilnya 0.
Intinya pokoknya waktu yang diperlukan supaya menjadi setengah. Misalkan dari populasi 1000 menjadi 500. Nah, itu waktunya tuh, waktu yang diperlukan supaya dari 1000 menjadi 500 itu namanya waktu paruh. Nah, berarti Oke. dalam hal ini waktu paruhnya 700 tahun. Artinya setiap 700 tahun dia menjadi setengahnya gitu. Ya, jadi gitu. Maksudnya gini. Kalau kita lihat ilustrasinya nih ya, kalau mula-mula 10 gram, berarti kan kayak ketika T-nya ketika T-nya 0 itu eh, Y-nya itu 10 misalkan. Terus 700 tahun kemudian itu Y-nya jadi 5. Gitu sebenarnya. Ketika T-nya 1400 setengah lagi. Berarti Y sama dengan 2,5. Itu arti dari waktu paruh ya. Itu arti dari Hmm. waktu paruh, menjadi seteparuhnya gitu. Nah, berarti di Oh sini iya. coba kita bereskan dulu ya. Kita bereskan dulu. Kan waktu paruhnya kan 700 tahun. 700 tahun. Berarti nanti Y 700 sama dengan setengah Y 0. Y 0-nya berapa? Y 0-nya 10 ya. Y 0-nya 10. Atau tulis dulu deh rumusnya. Kan Y tadi rumusnya apa? Rumus Y. Rumus Y tadi kan Y 0 E pangkat KT ya. Ini jangan sampai pernah lupa nih. Iya. Berarti berarti ini Y 0 E pangkat K kali 700 sama dengan setengah Y 0 itu Y 0 ya. Gitu. Nanti bisa dicoret. Berarti kita bakal dapat E pangkat K ya. E pangkat K tinggal dipangkatin 1/700. Gitu. Jadi kesimpulannya seberapa banyak zat ini tersisa setelah 300 tahun? Berarti pertanyaannya dia nanya Y300 ya. Y300. Y300 berapa? Hmm, berarti Y300 itu Y300 sama dengan Y0. Y0-nya tadi Y0-nya itu 10 ya. Lupa dikasih tahu Y0-nya adalah 10. Ya, karena mula-mula. Berarti Y0 E pangkat KT. E pangkat KT. Harusnya cari YT dulu, sorry. Cari YT dulu deh, biar gak pusing. Ya kalau E pangkat KT berarti kan dipangkatin T ya. Berarti ini gue dipangkatin T. Kalau dipangkatin T berarti pangkat dipangkatin lagi jadi kali. Oke. Sehingga nanti YT-nya adalah Y0 E pangkat KT. Y0-nya 10. E pangkat KT-nya setengah pangkat T per 700. Gitu. Sehingga nanti Y300 sama dengan 10 kali setengah pangkat 300 per 700. 3/7. Gitu. Ya udah, ini nggak bisa dihitung pakai kalkulator, ya udah jawab seadanya aja. Ini 10 per 2 pangkat 3/7. Kira-kira kayak gitu. Oke. Oke. Jadi sih intinya sih mencari Y0 sama K ya. Cuman untuk mencari K gak harus benar-benar nyari K-nya sebenarnya. Gak harus benar-benar nyari K-nya. Kalau saya sih carinya E pangkat K-nya aja. Kenapa saya nyari E pangkat K-nya? Karena nanti kita perlunya E pangkat KT.
E pangkat KT itu kan E pangkat K pangkat T ya. Makanya saya lebih senang nyari E pangkat K. Gitu. Oke. Karena ujung-ujungnya kalau nyari K kan ada learn. Nanti di E pangkatin lagi sama aja. Kira-kira seperti itu. Oke. Kalau misalkan untuk yang pendinginan Newton sih sebenarnya mirip modelnya sama yang eksponensial ya. Pertumbuhan peluruhan eksponensial ya. Coba diingat-ingat lagi, dipertajam lagi. Jadi kalau pertumbuhan eksponensial, ini udah include peluruhan ya. Pertumbuhan atau peluruhan eksponensial itu nanti formulanya Y sama dengan Y0 E pangkat KT. Tapi kalau pemanasan atau pendinginan, T min TR. betul. Y-nya diganti dengan T min TR gitu ya. Iya. Dengan catatan juga nanti Y0-nya itu T0 kurang TR. Gitu. Nanti formulanya bisa cepet gitu. Cepet dihitung. Jadinya T kurang TR sama dengan T0 kurang TR E pangkat KT. Nah, ini. Oke. Jadi cukup ingat satu rumus aja. Cukup ingat satu rumus pertumbuhan peluruhan. Nah, sedangkan pemanasan atau pendinginan Newton tinggal diganti Y-nya aja. Oke. Nah, jadi coba kita baca dulu soalnya nih. Suatu benda diletakkan di luar rumah pada musim dingin sehingga temperaturnya menjadi minus 20 derajat Celcius. Pada pukul 8 pagi, benda tersebut dibawa ke dalam ruangan bertemperatur 24 derajat Celcius. Bendanya dingin. Ditaruh ke ruangan yang lebih panas. Suhunya bakal bertambah ya. Nah, minus 20 ini akan menjadi suhu awalnya ya. Awalnya itu patokannya pukul 8 pagi ya. Oke. Jadi mungkin kita definisikan dulu. Kita misalkan T besar T itu suhu benda, suhu atau temperatur benda, menit ya, pakai menit aja. T menit setelah jam 8 gitu ya. Setelah pukul 8. Informasinya apa aja? T0-nya minus 20. Terus suhu ruangannya 24. Terus 5 menit kemudian suhunya menjadi 0. Pertanyaannya, pada pukul berapakah temperatur benda mencapai 16 derajat Celcius? Dia nanya, kapan T besarnya 16? Lupa kasih satuan. Suhu bendanya derajat Celcius ya. Oke. Ya, cari dulu rumusnya berarti. Cari rumusnya. Ya udah, dari rumusnya suhu benda itu akan mengikuti persamaan ini. T besar kurang TR, TR-nya 24 sama dengan T0-nya minus 20, TR-nya 24, E pangkat KT. Kita bakal dapat kita kan baru dapat persamaan ini ya. Kita baru dapat persamaan ini, T min TR sama dengan min 20 min 24 E pangkat KT ya, ngikutin yang ini ya. Oke, terus katanya T5 sama dengan 0. Kalau T5 sama dengan 0 artinya apa? Berarti T besar sama dengan 0 saat T kecilnya 5. Kan begitu. Sehingga nanti jawabannya 0 kurang 24 sama dengan minus 44 E pangkat KT.
E pangkat KT-nya berapa? Kita bagi dulu. Min 24 per min 44. Itu sama dengan E pangkat KT. Astaga, bentar. Bener gak? T-nya harusnya diganti ya. T-nya diganti 5. K kali 5 ya. K dikali 5 atau 5K. Nanti dapet E pangkat K-nya tinggal dipangkatin sama 1/5. Pangkatin 1/5 ya. E pangkat K sama dengan 24 per 44 bisa dihitung itu 6 per 11. Pangkat 1/5. Ya, itu. Dapat K-nya, terus untuk dapat T0-nya udah ada ya? T0-nya udah ada, oke. Berarti nanti E pangkat KT tinggal dipangkatin T lagi. Jadi 6 per 11 pangkat 1/5 pangkat T berarti T/5 pangkatnya. Jadi kesimpulannya ya ini suhu bendanya. Jadi T min 24 sama dengan min 44 ya. E pangkat KT-nya adalah 6 per 11 pangkat T/5 itu. Terus dia nanya kapan suhu benda 16 derajat Celcius. Nah, dia nanya kapan T sama dengan 16. Kapan T sama dengan T besar sama dengan 16. 16 kurang 24 sama dengan minus 44. 6 per 11 pangkat T/5. Nah, ini kan jadi min 8. Min 8 per min 44 itu 2 per 11 sama dengan 6 per 11 pangkat T/5. Oke. Nah, berarti ini dapat T-nya ya. Mungkin kita lenkan aja kali ya. Kita lenkan ini. Oke. Ya sebenarnya jangan tulis kayak gini sih, tapi ya pokoknya kita lenkan aja kiri sama kanan. Jadi len 2 per 11 sama dengan len, kita punya sifat kalau ada len A pangkat R, len A pangkat R, R-nya bisa ke depan. Jadi R kali len A. Gitu ya. R-nya bisa ke depan sih. Jangan sampai lupa. Berarti T/5 dikali len 6 per 11. Bakal dapet T-nya. Berarti 5 kali len 2 per 11 dibagi len 6 per 11. Itu jawabannya. Gak bisa disederhanain lagi sih. Ya paling pakai sifat pengurangan, tapi gak usah lah. Sampai sini juga udah cukup. Oke. Dan ini harus ya kalau di ujian nggak bisa pakai kalkulator, berarti jawabannya tuh pada pukul berapa temperatur benda menjadi 16 derajat Celcius? Jawabannya ini menit tambah 8 gitu ya. Jam 8 lewat ini menit gitu ya. 8. Gitu. Oh. Yang tadi soalnya kan dia pada pukul 8 pagi. Iya. Kayak patokannya gitu. 8 pagi. Ya. Karena kan T menit setelah pukul 8. Kira-kira kayak gitu. Oke. Itu pokoknya terkait pertumbuhan peluruhan. Seperti itu. Lebih ke model-modelnya aja yang diingat nih. Ini nih. Udah. Kak. Yo. Pokoknya pertumbuhan peluruhan tuh yang dua itu doang kan, Kak? Dua rumus itu pokoknya hafalin. Iya, betul. Sama lat sama. Iya, benar. Sama tadi definisi tadi waktu paruh sama waktu pengganda ya. Waktu paruh sama waktu pengganda. Kan kalau waktu paruh kan menjadi setengah. Oh ya. Kalau waktu paruh menjadi setengah. Ada juga waktu pengganda. Kalau waktu pengganda supaya 2 kali. Gitu. Oke. Ya. Waktu paruh setengah, waktu ganda 2 kali. Ya kan paruh itu kan separuh kan. Ya. Jadi waktu paruh itu kayak secara rumusnya itu kayak
awalnya Y0 nih. Y0-nya sama dengan 0. Gitu aja kali ya. Y0 sama dengan Y0. Terus ketika T besar kemudian, atau waktu paruh, pakai variabel apa ya? Ya pokoknya misalkan waktu paruhnya T besar, itu jadi setengahnya, gitu aja sih. Setengah Oke. Y0. Sedangkan waktu pengganda, karena bisa juga nih waktu pengganda dikasih tahu. Ketika Y0-nya 0, Y0-nya Y0, berarti YT besarnya atau waktu penggandanya, 2Y. itu 2Y0. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Oke, itu terus apa Kak, lagi? maaf banget. Ya, Aku cuma bisa sampai jam segini. oke, gak apa-apa. Dulu ada acara. Ya nggak apa-apa, it's okay, Iya. it's okay. Nanti aku bisa lihat dari tepak nanti kalau misalnya ada yang aku tanyain baru aku chat. Boleh, chat aja. Kalau ada pertanyaan chat aja nggak apa-apa. Oke, ya Oke. karena udah cukup, ada kegiatan, Raina, kita tutup dulu ya. Thank you buat perhatiannya. Nanti aku share catatannya ya. Oke, Oke, thank you makasih ya, Kak. Raina, sama-sama.